Wankawan TV1. Pada siang hari ini kita akan membahas ini bersama pertama Profesor Dr. Denny Indrayana. Beliau sebentar lagi akan on karena sedang mau melakukan pengembangan, jadi kita uji dahulu. Kemudian yang kedua ada Dr. Antoni Budiawan dari PEP, Political Economy and Policy Study, dan Pak Rocky Gerung tapi belum berikan konfirmasi. Kemudian ada Dr. Hendrajit, pengkaji pengamat geopolitik global, wartawan senior. Ada Dr. Marwan Batubara dan dari petisi 100 dan tidak kalah pentingnya ada wartawan senior yang lain, Edi Mulyadi. Insya Allah akan memberikan banyak informasi karena beliau sudah kemana-mana. Dan saya sebagai host, Nur Salim, mewakili dari CSIR, Center of Study for Indonesian Leadership. Dan tidak kalah pentingnya bersama kita ini banyak sekali nih wartawan-wartawan yang tergabung dalam YouTuber Perjuangan. Mengapa YouTuber Perjuangan? Mereka betul-betul mendorong, memberikan semangat kepada para senior-senior untuk melakukan perjuangan-perjuangan. Ada WeWatch, ada Salwa, ada Pak Viva TV, ada Zona Hijau, ada Wankawan TV1, ada Mimbartu, Anti Oligarki, ada Rahman Official, ada Egi Sujana Channel dan lain sebagainya. Banyak sekali. Insya Allah akan memberikan satu semangat, dan kami mohon pertama Dr. Profesor Indrayana sudah kelihatan. Kalau gitu kita minta Pak Dr. Budiawan untuk lebih dahulu. Pak Antoni. Ya, terima kasih. Sebentar saya buka dokumen saya. Jadi memang kasus Rempang ini adalah sangat mengejutkan kita semua, karena bukan masalah investasi yang besar yang juga belum pasti, tetapi masalahnya yang pasti adalah bahwa ada warga setempat yang sudah tinggal puluhan tahun, bahkan leluhurnya sudah tinggal ratusan tahun di sana, lalu tiba-tiba terusir dengan alasan relokasi. Tapi relokasi ini adalah unsurnya adalah pemaksaan. Dan kalau kita lihat, pemaksaan relokasi ini adalah berjalan sangat cepat. Jadi saya melihat dari beberapa publikasi ini terlihat ada beberapa kejanggalan di kasus Rempang. Apa kejanggalannya? Kejanggalannya adalah bahwa kasus Rempang ini adalah sebetulnya sudah lama sekali dikaitkan dengan PT MEG, dan sebetulnya itu sudah terputus 2004, sudah tidak ada sambungannya sama sekali. Tetapi kemudian sudah begitu Pak Jokowi berkuasa 2015, kemudian PT MEG menyurati lagi kepada jadi menunjukkan minat lagi untuk mau kayak itu dulu, ada ini dulu, karena dia mau meninggal lagi. Ya, silakan. Mohon maaf, Prof. Antoni. Jadi ini karena Pak Denny segera mau melakukan penerbangan dan beliau sekarang sedang bisa, kita mohonkan kepada Pak Prof. Denny Indrayana biar nanti habis itu setelah baru Pak Antoni. Ya. Nah, Prof. Siap. Ya, silakan. Ini udah belum dibuka sama beliau. Pak Denny, tolong dibuka. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya take-off-nya jam 8, tapi tak khawatirnya setengah jam sebelumnya sudah harus boarding. Jadi saya minta maaf kepada panitia. Ternyata jadwalnya agak beririsan. Tapi karena ini penting, jadi saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran ya. Ya, terima kasih. Kalau bisa dan faktanya nanti silakan di belakang. Saya ingin memberikan sudut
sudut pandang hukumnya, terutama bidang hukum tata negara yang saya pelajari. Yang pasti, saya juga mau izin kalau background, gambar maupun suara barangkali mudah-mudahan cukup jelas. Kalau tidak jelas, memang saya sedang dalam kitnya ini akan kembali ke Melbourne. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara Rempang, maka tentu kita bisa melihat ada garis fenomena garis kebijakan yang relatif lupa di mana terkait bagaimana investasi, sektor investasi itu kemudian justru menghadirkan program-program bukan hanya program sosial, legal, tapi yang jauh lebih penting adalah program esensial dari kemerdekaan kita sebagai bangsa gitu. Jadi tentu kita tidak bisa melupakan bagaimana situasi Rempang ini dengan kalau dari sisi tata negara pasal 33. Karena kan kalau pasal 33 itu amanatnya jelas. Bumi, air, dan rekan alam yang terkandung di dalamnya dibaca negara dan bersama-sama kemakmuran rakyat. Bumi di situ bisa bermakna tanah, bisa bermakna lahan, dan kalau kita bicara kondisi sekarang, itulah yang memang paling banyak menghadirkan problem sosial di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Saya ingat betul pada saat diberi amanah di dalam pemerintahan, dalam satu momen saya dengan beberapa pegawai ditunjuk menjadi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Dan awalnya saya memprediksi kita membuka laporan pengaduan masyarakat. Maka yang paling banyak nasib itu adalah laporan terkait dengan korupsi, pungli dan sejenis itu. Tapi akhirnya saya sadar bahwa ternyata nomor satu pengaduan yang paling tinggi mengalahkan korupsi yang nomor dua adalah terkait dengan sengketa lahan. Nah, sengketa lahan ini banyak irisannya, banyak jenisnya. Kalau di Rempang kita mendengar terkait dengan investasi, terkait dengan ekonomi nasional, tetapi di banyak daerah itu bisa beririsan dengan misalnya lahan, lahan sawit, lahan tambang. Saya punya sedikit informasi ya, tidak bisa saya sebutkan nama kliennya, tapi kami mendampingi warga di Kalimantan Selatan, daerah kelahiran saya itu terkait sengketa lahan sawit, sengketa lahan batu bara. Kami juga sedang mendampingi warga di Pulau Wawoni, Sulawesi terkait dengan sengketa tambang mikro. Jadi dengan berbagai detail yang berbeda, Rempang yang Rempang sekarang itu adalah potret bagaimana kebijakan negara itu sebenarnya menabrak amanat pasal 33 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara itu besar-besar kemakmuran rakyat. Yang terjadi adalah untuk besar-besar kemakmuran teng-teng, pengusaha dan penguasa. Ada korupsi di sana dan tentunya kemudian ada bau kuat terjadinya korupsi. Jadi memang kemudian akhirnya dalam banyak kebijakan semacam ini rakyat hanya menjadi korban karena kemudian dari investasi itu seakan-akan dihadirkan untuk alasan stabilitas nasional, tapi pada dasarnya yang dibalik itu adalah upaya untuk saling menguntungkan secara politik antara yang punya kewenangan mengurus negara harusnya mensejahterakan rakyat dengan pengusaha yang biasanya mengambil dividen dari relasi politiknya dengan penguasa. Jadi kalau tidak ada kaya kami,
akan terlihat relasi antara penguasa dan penguasa itu terutama terkait dengan kendaraan-kendaraan politik, kendaraan-kendaraan pemilu, kendaraan-kendaraan pilkada, kendaraan-kendaraan pilpres. Jadi kalau di garis saya misalnya, yang saya pikir juga bukan ketika yang selatan dan akan sangat bisa dijadikan atau semacam rumus yang hampir sama di semua daerah. Biasanya kemudian bentuk investasi yang dilindungi oleh penguasa dalam menurunkan aparat keamanan yang terhadap pengaturan rakyat itu adalah bagian dari transaksi politik, karena sebelumnya yang bersangkutan adalah penyumbang dalam pemilu, penyumbang dalam pilpres, penyumbang dalam pilgub, penyumbang dalam pemilihan bupati, dan akhirnya itu berlanjut dengan setelah pemerintah pengamanan investasinya kemudian dilakukan walaupun dengan bertentangan dengan amanat pasal 33 tentang kemakmuran rakyat. Nah, tentu saja data-data semacam ini bisa diakses dari berbagai advokasi yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat ASN itu lembaga masyarakat, terutama rekan-rekan yang bergerak di lingkungan hidup, kami, yang bergerak di berhenti atau organisasi yang bergerak dengan persoalan tambang, datang. Kita akan punya data yang sangat kaya. Bagaimana konflik-konflik lahan di daerah-daerah kaya tambang, konflik-konflik lahan di daerah-daerah yang punya potensi ekonomi semacam Rempang, itu sebenarnya polanya hampir sama. Dan kita berhadapan dengan penguasaan kekuasaan yang ada di pusat-pusat elit-elit politik dengan pengusaha yang punya daya kapital modal oligarki yang sangat kuat. Nah, ini kemudian turunannya di bidang penegakan hukum akan sangat merusak, karena biasanya kemudian mafia tambang, mafia lahan, mafia tanah itu kemudian bergerak menjadi mafia hukum. Artinya penegakan hukumnya kemudian tidak berjalan secara efektif karena oknum-oknum penegakan hukumnya itu justru menjadi bagian dari praktek-praktek mafia itu. Nah, ini tentu saja adalah masalah yang sudah laten. Apa yang saya sampaikan bukan pemikiran baru. Bagaimana cara memutusnya? Nah, ini yang kemudian selalu menjadi problem yang belum tuntas. Di Kalimantan Selatan itu coba kami putus lewat Kalau subjektif menjadi calon gubernur di sana. Tetapi yang kami hadapi adalah pasangan calon yang disupport oleh pengusaha tambang yang sangat kaya. Yang sebenarnya juga tim kampanye salah satu calon presiden, sudah tim kampanye salah satu calon presiden di 2019. Tentu saya tidak bisa menyebutkan namanya, ada faktor etik dan faktor risiko yang harus dikelola. Tapi semua orang tahu siapa tim kampanye, bendaharanya, dan katanya dengan Pilpres, kemudian bagaimana kasusnya, dugaan kasus korupsi penerapan harus suap pajaknya tidak berjalan di KPK dan seterusnya. Nah, ini yang saya pikir juga terjadi di Rempang dengan berbagai misalnya yang berbeda, dan karena itu cara memutusnya memang sebenarnya adalah rakyat itu sendiri. Saya selalu mengatakan sekarang yang kita hadapi itu adalah penentangan yang diametral antara demokrasi dolar rakyat dengan meritokrasi dolar duit, yang bagaimana kemudian kekuatan modal kapital itu masuk ke semua sendi kehidupan bernegara, bahwa intervensi terhadap kepala pemerintahan, kewenangan yang kemudian berbelok dari yang melayani, jadi menyakiti, yang melindungi rakyat, dan dari menyakiti rakyat. Karena kemudian ada aliran-aliran dana yang merupakan pemburu-pemburu syarat keadilan dalam tatanan kehidupan bernegara kita. Itu memblok, saya baru saja bicara dengan dokter jantung, memblok aliran darah sehingga kemudian menghadirkan serangan jantung. Ada bypass, harus ada operasi, bahkan tadi ada tunjukkan saya ada orang yang melakukan transplantasi ginjal untuk bertahan hidup. Nah, kita sebagai bangsa biasanya membutuhkan langkah-langkah tindakan medis yang tidak normal. Karena walaupun kita berharap pemilu saja tidak cukup, karena pemilu kita tidak jarang juga tidak dibaca oleh meritokrasi itu sendiri.
Tetapi saya tetap yakini bahwa menyelamatkan demokrasi adalah dengan memperbaiki kualitas demokrasi itu sendiri. Tentu kita bisa berdebat panjang tentang ini, tapi lagi-lagi kalau di bidang hukum, penyelamatan apa yang terjadi di Lembang tidak cukup hanya dengan penegakan hukum saja yang memang sudah juga terkontaminasi dengan intervensi pengusaha dan penguasa yang sudah paling koruptif tadi. Untuk pengantar, saya pikir itu dulu, Bapak Ibu. Sebentar, Bro. Saya ya Sedikit ya, saya tadi nggak berani memutus karena waktu Prof yang sedang di bandara. Tapi sedikit, sekarang ini eksekusi di lapangan kan sedang berlangsung dan bahkan diberitakan tanggal 28 harus segera selesai. Apabila itu tetap dilakukan dan tercerabutlah masyarakat di Rempang sana, kemudian apa yang mesti dilakukan, Prof Gani? Ya, kita tidak bisa mengharapkan kepada pendekatan normal dalam artian masyarakat di sana berjuang sendiri. Ada perlawanan bersama. Perlawanan kalau ada namanya pertahanan rakyat semesta, maka ini pun harus dibangun semacam itu. Saya bukan ingin menjadi orang yang mendorong terjadinya suatu perlawanan rakyat yang masif kemudian anarkis, tidak. Tapi bahwasanya ini tidak mungkin dihadapi sendirian oleh masyarakat Rempang, dan kebersamaan di daerah-daerah lain juga dimunculkan. Jadi Rempang itu adalah gambaran bagaimana persoalan lahan, keadilan dan kemerdekaan kita direbut oleh pelaku-pelaku koruptif yang sudah juga merusak institusi penegakan hukum kita, KPK, kepolisian dan semuanya itu. Maka rakyat harus melakukan perlawanan yang serentak juga di semua daerah. Menurut saya Rempang bisa menjadi satu titik perlawanan dengan cara-cara itu tidak menjaga cara-cara itu saja, harus tidak juga menjadikan situasi yang anarkis, chaos yang kemudian tidak terkendali. Tetapi bahwasanya kita tidak diam terhadap kezaliman dan ketidakadilan ini, menurut saya harus disampaikan. Tentu kita harus menyusun strategi lapangan yang lebih efektif, bagaimana pengendalian masanya berhadapan dengan aparat yang sudah mulai diturunkan. Tetapi kan sebenarnya menurut saya titik perjuangannya juga bisa dilengkapi. Saya ambil contoh ya, di satu daerah di Pulau Bawoni itu sudah ada keputusan pengadilan bahwa tidak boleh lagi ditambang karena izin penambangan kawasan hutannya sudah dicabut dan berlaku sejak putusan itu dibacakan. Nah, dia tidak punya izin lagi tuh. Mereka masih beroperasi di sana, dalam belakang sana sudah berjuang ke BDUN, ke MK, ke Mahkamah Agung. Nah, daerah-daerah semacam ini banyak. Jadi kita mengambil momentum tentang kesadaran ini dan perlawanan ini, melawan kezaliman ini. Tentu harus ada yang bersedia melakukan langkah-langkah advokasi bersama. Rempang satu titik, tapi daerah lain juga tidak boleh diam, karena perjuangan kita ada perjuangan bersama membersihkan Indonesia dari perilaku koruptif, destruktif semacam ini. Mungkin kita lanjut, Prof. Pak Antoni juga lihat bagaimana apa yang pandangan dari Pak Denny. Mungkin Pak Antoni bisa mengamati lah dari sisi ekonomi atau dari sisi pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kami silakan, Prof. Ya, terima kasih Om Lim. Selamat siang semuanya, Bung Rajit, Edi Mulyadi, Bang Edi Mulyadi, Pak Marwan, Om Lim, teman-teman YouTuber perjuangan. Ini saya melihat bahwa tidak ada sekali. Pertama adalah tidak ada orang yang akan menolak investasi. Investasi adalah sumber dari kesejahteraan, sumber dari kemakmuran. Kalau di tempat di situ ditolak investasi, itu di Rempang itu bukan investasi yang ditolak, tetapi pengusiran yang ditolak, yaitu relokasi yang dipaksakan, yaitu artinya sama juga dengan pengusiran. Tapi kita lihat proyek ini pun sebetulnya sangat syarat dengan kejanggalan-kejanggalan yang bisa dilihat sebagai
banyak rekayasanya dan juga terindikasi pelanggaran hukum. Jadi pertama adalah kita lihat kronologisnya dulu, yaitu sejak 2004 kita tahu ya bahwa PT MEG sudah mempunyai MOU dengan dulu namanya Otorita Batam dan Pemko Batam. Tapi kemudian tentu saja berakhir tidak menjadi sesuatu yang signifikan, tidak menjadi proyek dan tidak ada terusannya. Tetapi kalau kita lihat 2015 PT MEG mulai menunjukkan minat lagi untuk melanjutkan proyek ini. Dan kemudian approach-nya adalah melalui pemerintah pusat. Dari 2016 ke 2021 dibahaslah di situ secara intensif mengenai proyek di Rempang ini. Puncaknya adalah di situ terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sebagai payung hukum Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk pertama adalah mengubah itu saja yang namanya kawasan. Jadi kawasan hutan, kalau kita lihat Rempang awalnya adalah kawasan hutan lindung dan taman guru. Nah, di sini kita lihat bahwa mulai di sini kalau tidak ada yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kekuasaan atas nama PSN, Proyek Strategis Nasional. Jadi proyek strategis nasional ini adalah satu senjata untuk mengubah apapun, ya, sehingga bisa dilakukan. Nah, untuk sehingga investasi dapat berjalan dengan mulus. Nah, jadi Undang-Undang Cipta Kerja begitu tahun 2020 ternyata dinyatakan inkonstitusional, 2 November 2020 dinyatakan inkonstitusional, bersyarat dalam 2 tahun harus diperbaiki, tetapi ternyata tidak bisa diperbaiki sehingga 2 November 2022 otomatis itu akan berakhir. Nah, kalau ini berakhir, maka proyek Rempang pun sebetulnya akan menjadi kemungkinan besar dalam bahaya tidak bisa dilanjutkan. Untuk itulah kita lihat ada penekatan untuk diterbitkan Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan Perpu, yaitu dengan alasan kegentingan memaksa ada krisis finansial global. Dan sampai sekarang kita tahu bahwa krisis finansial global ini tidak ada, ya. Dan ini adalah satu rekayasa tersendiri diadakan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Perpu Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Karena ini apa? Ini sangat penting sebagai payung hukum untuk mengubah lahan hutan tersebut, pelepasan kawasan hutan. Itu pertama. Terus kita lihat ini prosesnya sangat cepat sekali. Begitu kalau lihat tanggal 10 Oktober 2022 ada dokumen dari BP Batam itu mengatakan bahwa hampir seluruhnya itu masih kawasan hutan. Memang ada sebagian 7.560 hektar sudah dikonversi menjadi kawasan hutan industri. Nah, kawasan hutan industri kalau tidak produktif memang bisa dikonversi menjadi yang lainnya. Tetapi masih ada sekitar 10.000 hektar itu masih kawasan hutan lindung dan taman buru. Pada 23 April itu Oktober ya, dan Oktober 2022 dan BP Batam mengajukan permohonan namanya APL, ya, areal penggunaan lahan itu hanya 611,5 hektar, dan kalau kita lihat ada di tepian pantai semua gitu. 611,5 hektar. Itu Oktober 2022. Tetapi kemudian pada April 2023 kemudian masuk profil yang namanya Xinyi International Investment Limited. Nah, dari situ kelihatan bahwa Xinyi kemudian mengajukan atau memberikan minat bahwa untuk investasi kaca, karena memang dia di sana banyak sekali sumber material yang hasil kuarsa, dan sehingga mereka itu tertarik. Mungkin di situ adalah sini juga
mungkin tidak diberitahu sesungguhnya oleh penguasa bahwa di sini adalah pulau kosong dan sebagainya sehingga dia tertarik. Nah, kita tidak tahu apakah sini juga diakali oleh para penguasa ini. Jadi kita tidak tahu. Tapi kemungkinan besar menurut saya sini pun kemungkinan besar diakalin gitu kan, bahwa ini pulau kosong dan sebagainya, tidak ada ini hutan yang kemudian kita bisa konversi dan sebagainya. Itu 23 April. Lalu kemudian 28 Juli diadakanlah kunjungan. Sebenarnya 23 April itu Bahlil, Menteri Investasi dan beberapa grup juga datang ke China juga. Di situ terjadilah proses bahwa mereka berminat. Lalu kemudian 28 Juli, jadi April ke Juli hanya 3 bulan, kemudian diadakan yang namanya MOU untuk investasi itu di situ. Dan kemungkinan besar bahwa MOU itu hanya berlaku beberapa bulan dengan catatan bahwa memang itu adalah lahan kosong. Nah, untuk itulah lahan ini di-push harus kosong, harus direlokasi. Kemungkinan China tidak mau berinvestasi di sana kalau di situ masih ada penduduk. Bukan karena dia takut karena ada penduduk di sana, tetapi karena dia diberitahu kemungkinan besar bahwa di situ adalah lahan kosong. Nah, mungkin mereka merasa ini dibohongi gitu. Nah, ini permasalahan utama. Nah, jadi 28 Juli kemudian diadakan MOU. 28 Agustus Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan bahwa Eco City adalah PSN, proyek strategis nasional. Bagaimana bisa menunjuk bahwa proyek ini satu sedemikian rupa cepat menjadi proyek strategis nasional? Apa strategisnya? Nah, di sini adalah hanya mengada-ada, dan kalau kita lihat undang-undangnya yang namanya proyek strategis nasional itu adalah hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Jadi tidak bisa oleh swasta yang namanya proyek strategis nasional. Bentar, di sini saya bacakan. Jadi pasal 173 yang bab 10-nya proyek strategis nasional itu mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bertanggung jawab dalam menyediakan lahan dan perizinan berusaha bagi proyek strategis nasional dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Jadi, proyek swasta ini tidak boleh diklaim sebagai proyek strategis nasional di mana pemerintah harus menyediakan lahan. Nah, ini adalah satu kejanggalan yang perlu diusut. Apa strategis nasionalnya? Kalau ini bisa dilakukan, maka pemerintah bisa mengklaim 100 proyek strategis nasional yang merugikan rakyat, 1000 proyek strategis nasional yang merugikan rakyat dengan alasan ini. Nah, ini mengenai proyek strategis nasional. Dan kedua, mengenai peletasan kawasan hutan. Nah, karena ada proyek strategis nasional, maka boleh ada konversi untuk kawasan hutan. Apa saja itu yang boleh dilakukan? Nah, disinilah karena diklaim sebagai proyek strategis nasional 28 Agustus, maka BP Batam dan sekaligus merangkap sebagai Pemkot Batam mengadakan patok bahwa di situ adalah penyisiran. Di dalam pernyataannya, salah satu surat pernyataan dari warga yang disiapkan oleh BP Batam, sekali lagi disiapkan oleh BP Batam, itu mengatakan bahwa saya mengakui, ini dari warga ya, ini untuk warga, saya mengakui bahwa tanah atau lahan yang dihuni atau ditempati atau yang saya
gunakan saat ini merupakan tanah hak pengelolaan dan wilayah kerja BP Batam. Jadi di sini cuma mengatakan hak pengelolaan tanah dan wilayah kerja BP Batam, tapi tidak mengatakan bahwa ini adalah tanah milik BP Batam. Kan bisa saja tanah ini milik mereka, milik yang orang yang sudah menempati daerah situ. Gitu. Kenapa ini harus ditulis, harus diserahkan kepada BP Batam gitu? Lalu nomor 2-nya adalah saya bersedia relokasi ke tanah yang telah disediakan oleh BP Batam senilai seluas 200 meter persegi beserta bangunan rumah yang layak serta fasilitas lainnya yang disiapkan oleh BP Batam. Nah, ini yang semuanya ditolak, yang kemudian memicu bentrokan pada tanggal 7 September. Ini disiapkan surat pernyataan ini dari Oktober 2022. Tapi kelihatannya banyak warga yang menolak untuk itu. Nah, kemudian mengenai pelepasan hutang. Kalau kita lihat sampai dengan Februari 2018, 100% kawasan Pulau Rempang itu adalah hutan lindung dan hutan bulu dan taman bulu, ya, 100%. Lalu kemudian 7.560 hektar dikonversi menjadi hutan konversi. Lalu kemudian itu 10 Oktober 2022 statusnya masih begitu statusnya. Lalu dengan adanya PSN, lalu kita dengar tiba-tiba di sini ada konversi menjadi HPL yang diserahkan kepada BP Batam. Pertanyaannya, siapa yang boleh menyerahkan HPL kepada BP Batam? Apakah benar ATR atau Kementerian dari Agraria boleh? Karena apa? Karena di sini adalah haknya adalah Kementerian LHK, haknya itu yang bisa menyerahkan. ATR sudah tidak ada lagi karena ini adalah tanah di dalam kekuasaan Men LHK. Nah, lalu setelah itu konversinya secara cepat, ya. Kita tahu bahwa 2028 Agustus seperti yang tadi saya katakan ada yang namanya PSN, lalu kemudian katanya 100% ini sudah dikonversi. Lalu ada dua pejabat negara yaitu Mahfud dan Menteri Agraria, Pak siapa? Hadi Cahyono, Hadi Cahyono itu mengatakan warga setempat tidak mempunyai sertifikat. Jadi tidak ada hak gitu. Sekarang ditanyakan apakah mereka itu yang baru ini ada sertifikat atau tidak? Kapan diberikan HPL-nya? Itu yang harus menjadi pertanyaan rakyat. Kapan diberikan HPL itu kepada mereka? Itu pertama. Tapi kita lihat apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam dan juga Menteri ATR Tanahan, ini adalah tidak benar. Jadi ada kita Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Jadi Indonesia baru mempunyai Undang-Undang Pertanahan itu tahun 1960. Ya, sebelumnya adalah memakai Undang-Undang Belanda. Nah, tapi kemudian di dalam pasal 5 lalu mengatakan begini, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan asas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia. Lalu pasal 7 mengatakan untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Apakah penguasaan tanah 17.000 ini di satu pulau itu tidak melewati batas? Tentu sangat melewati batas dan menurut undang-undang tidak diperkenankan. Lalu pasal 13-nya ayat 2 mengatakan pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Jadi tidak bisa. Jadi Pulau Rempang ini adalah jelas 17.000 adalah monopoli swasta di situ.
Dan sini melanggar undang-undang agraria ini. Lalu kemudian di diktum kedua itu mengatakan ini ketentuan-ketentuan konversi, karena kita 1960 baru membuat undang-undang agraria, undang-undang pertanahan, lalu kan ada konversi kan. Bagaimana kepemilikan sebelum itu, kepemilikan yang di zaman Belanda. Lalu dikatakan di sini hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini ya, pada saat 1960, jadi hak eigendomnya sudah ada. Jadi hak eigendom itu bisa apapun, asal dia bisa menunjukkan dia ada kepemilikan di tanah itu. Tidak perlu sertifikat, tidak perlu apa, bisa juga yang saya tidak tahu ya, dulu ada namanya giring atau tidak, tapi yang pasti dulu ada namanya petok D gitu, menjadi hak milik. Jadi otomatis menjadi hak milik. Di situ dikatakan, jadi mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik. Jadi tanah mereka itu hak milik. Masyarakat adat sudah menulis surat kepada Kementerian Agraria 2 kali pada tahun 2010 dan 2020 untuk minta status mereka diperjelas, ya, antara lain dengan sertifikat lah, tetapi tidak diberikan. Ini adalah jelas pelanggaran di dalam undang-undang kepemilikan tanah ini. Nah, jadi kalau kita lihat, ini proyek ini adalah syarat dengan rekayasa. Jadi seharusnya ini semua harus diusut dulu, dan siapa yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkannya. Apakah bahlil? Banyak menteri investasi di sini banyak juga menyiarkan fakta-fakta yang tidak benar alias pembohongan, dan ini harus diproses semua, harus dilihat semua. Dan semoga ada advokasi dari lembaga hukum yang akan mencoba menuntut mereka ini. Saya rasa dengan dukungan dari masyarakat Melayu, saya rasa bahwa seharusnya proses hukum ini bisa berjalan. Terima kasih Om Lem. Ya, terima kasih Prof. Sangat detail sekali ya. Jadi kita bisa tahu bahwa misalnya kemarin Prof. Hafiz mantan Ketua Komnas HAM mengatakan bahwa ini jelas-jelas dari poin-poin yang disampaikan para pakar itu ini merupakan pelanggaran HAM berat, sampai beliau mengatakan bisa mengarah pada genosida. Mengapa? Karena menterserabutkan masyarakat dengan paksa itu sama saja seperti memindahkan pohon ke tempat yang lain, bisa mati dan bisa hidup. Jadi ini yang semudah itu Pak Mahfud mengatakan bahwa ini bukan relokasi, bukan penggusuran, tapi pengosongan. Jadi seolah-olah masyarakat tidak punya hak apa-apa. Maka tadi sampaikan Antoni tadi, mereka dikatakan bahwa tidak punya surat, padahal jelas di video-video masyarakat itu menunjukkan surat yang mereka miliki. Mungkin saja kemudian dibatalkan oleh pemerintah sekarang seolah tidak mengakui apa produk-produk yang telah mereka miliki. Ada Pak Endrajit, pengamat geopolitik dan wartawan senior, mungkin bisa mempertajam dari persoalan-persoalan itu atau yang lain-lain. Saya mengikuti perkembangan ini, mencoba menangkap situasi yang sesungguhnya dari konstruksi cerita yang salah satunya cukup komprehensif yang disampaikan oleh Mas Antoni. Ini memperkuat yang selama ini saya kembangkan dari 2008, adanya pelemahan sistem kenegaraan. Ini bukan sekedar pemerintahan. Dan itu tiga hal ini akan sangat paralel dengan kondisi yang terjadi di Rempang baru-baru ini. Pertama adalah sistem politik yang koruptif di semua tingkatan. Dan itu bukan gratifikasi top ya, karena itu hanya derivat kalau penyuapan, bribery, segala macam itu. Tapi bagaimana pejabat publik itu dengan mindset yang dibangun melalui rekrutmen politik, baik di DPR maupun eksekutif, membangun satu pandangan atau dipaksakan satu pandangan bahwa melegokan kewenangan sebagai pejabat ataupun di legislator itu bukan hanya sah-sah saja, tapi oke-oke saja gitu. Nah ini yang menjadi satu mindset di mana korupsi itu hanya buatnya gitu. Dalam konteks ini sistem politik yang koruptif, bukan sekedar korupsi sebagai praktek bribery atau gratifikasi. Itu satu. Nah yang kedua, ini yang langsung relevan dengan tadi yang sudah disampaikan Mas Antoni sebenarnya, yaitu apa? Produk hukum dan perundang-undangan kalau tidak pro skema kapitalisme global, baik barat maupun timur,
dia pro konglomerasi lokal, tapi dalam konteks ini konglomerat komprador yang dependen atau bersenyawa dengan kekuasaan. Nah ini apa itu namanya, terlepas soal pri non pri itu kan soal kita kesampingkan lah, tapi yang konteksnya adalah komprador konglomerat. Nah ini dua ini produk hukum baik di tingkat perundang-undangan maupun derivat seperti Perpres sampai ke Perda dan sebagainya itu kalau tidak pro kapitalisme global, dia pro konglomerasi lokal. Karena ini kemudian bersenyawa memang antara feodalisme gaya baru yang dalam bentuk salam ini oligarki dengan penguasa dapat skema kapitalis global dari luar, baik dari Amerika dan Blok Barat maupun dari Cina misalnya. Nah yang ketiga, ini juga terkait ke dalam konteks peristiwa di Rempang itu. Kearifan lokal tidak menjadi tuntunan dan pedoman di dalam menangkal arus globalisasi maupun di dalam membangun atau menginspirasi lahirnya kebijakan-kebijakan strategis nasional maupun daerah yang mengacu pada aspirasi geografis. Nah, di sini dalam konteks 3 poin ini kita sudah bisa gambaran skenario tindakan apa sebetulnya yang kita harus lakukan, bukan hanya sekarang dalam arti merespon kasus Rempang ya, karena ini juga akan sudah pernah terjadi yang lain-lain dan juga mungkin kemungkinan ke depan potensial juga dan terjadi, dan ini juga sekaligus akan adanya satu kepemimpinan baru di 2024, yaitu apa? Perlunya geopolitik menjadi dasar input penyusunan kebijakan strategis baik di sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan juga tentu kaitan ke ideologi. Tadi kan menyinggung soal sosialisme yang sudah ditekankan di dalam konteks undang-undang agraria, itu jelas harus jadi patokan. Nah ini yang saya kira menjadi penting untuk membahas ke aspek kedua, karena tadi disinggung soal investasi. Ya betul, memang ini bukan persoalan investasi, tapi ada persoalan yang kait-mengkait, apalagi di bawah-bawah, bukan persoalan terkait Tommy Winata dan PT Makmur Elok Gerahan MAC ini, tapi juga belakangan terlibat Sinyi. Nah ini akan menjadi penting untuk kita lihat, karena dari awal periode pemerintahan Jokowi JK maupun Jokowi Ma'ruf, saya sudah selalu ingatkan membangun hubungan bilateral yang setara dan saling menguntungkan dengan RRC itu bagus, karena ini menyangkut mengimbangi skema kapitalisme global Amerika dan Barat yang sudah lebih dulu memang lebih senior sebagai imperialis gitu. Tapi problemnya dari awal melibatkan hubungan bukan lagi bilateral pada prakteknya, tapi trilateral, karena melibatkan the Taiwan ini, overseas Chinese, yang sebetulnya kalau kita belajar historis, dan ini menarik, Xinyi ini kalau saya pelajari ini kan pusatnya di Hong Kong. Nah kita harus lihat Deng Xiaoping ketika 97 Inggris kembalikan Hong Kong, Deng Xiaoping sebagai pemimpin dia bijak. Di satu sisi ini harus kembali ke daulat karena ini kan sudah sewanya expired, tapi dia juga melihat realitas di Hong Kong. Ini kan kekuatan kapitalis global yang eling up ke Inggris, ke Amerika, apalagi dia Commonwealth. Nah artinya apa? Dia mungkin one country two system awalnya untuk menenangkan situasi di Hong Kong, tapi inspirasi geopolitik Deng apa yang menarik? Kalau begitu, overseas Chinese yang pada Taiwan yang di Asia Pasifik kita jadikan alat. Nah, ini tadi menarik. Dia sosialis tapi memperalat kapitalis. Nah, di dalam konteks ini kalau dari sisi kebijakan RRC yang visinya adalah memodernisasikan masyarakat sosialis berwatak Cina, itu sah, yang mungkin itu dan negara kendalikan. Nah kita Taiwan ketika dilibatkan oleh pemerintahan Jokowi dalam segitiga itu, selain itu jadi trilateral, banyak titipan-titipan yang kemudian bukan G2G tapi business to business. Nah jadi derivat yang tadi disampaikan Mas Antoni terkait soal Eco City tadi, Rempang Eco City itu, yaitu salah satunya derivat-derivat yang bukan, menurut saya bukan saja merasa ditipu PT ini akan disadari di Beijing sini sebagai komplikasi yang padahal maksudnya hubungan G2G ini kan saling win-win solution. Kalau Pakistan Iran bisa equal dengan RRC dan membuat Amerika ketakutan setengah mati, kenapa kita nggak bisa sebetulnya? Problemnya kan di kita berarti kan.
di dalam elit-elit lokal yang pada dasarnya oligarki ini sangat puas diri sebagai hotspot gitu. Padahal dia bukan perusahaan server, dia tetap dikendalikan perusahaan server, tapi dia merasa sebagai hotspot punya daya tawar tinggi, padahal dia alat gitu. Nah ini yang harus reframing di ke depan ini, membingkai ulang cara pikir ini, dan itu salah satu caranya adalah visi geopolitik untuk melihat itu. Nah, bagaimana konteks geopolitik konteks Rio? Pertama, kita harus paham karakteristik geografis, karena ini menyangkut aspirasi geografis. Pertama, lokasi geografis bukan hanya Rempang, tapi dalam konteks dia Kepulauan Rio, gitu. Nah, ini kan juga menjadi memang pertarungan bukan hanya di militer, tapi juga di politik ekonomi antara Amerika Cina yang makin menajam di Asia Pasifik, dan Rio, terutama di masa lalu dalam konteks ini buat Inggris ini memang persoalan all out juga. Nah, di dalam konteks Rio ini kita lihat lokasi geografis aset sebetulnya. Jadi jangan kau kira cuma sumber daya alam aja aset. Lokasi geografis aset. Kenapa dulu Cina begitu ingin eager dilibatkan dalam salah satu kawasan ekonomi khusus yang namanya Bitung di Sulawesi Utara? Karena visi geopolitik Cina lebih peka dan tahu daripada kita sendiri, atau kita memang pura-pura nggak tahu atau memang nggak mau tahu ya. Tapi intinya kalau buat Cina ini tepat ini. Bisa jadi bandara dan pelabuhan untuk mengimbangi Amerika tanpa harus mengerahkan militer secara maksimum. Jadi pengamanan maritim akhirnya 400 triliun buat kita itu jadi murah kan, karena kita tidak paham, mereka paham. Kalau Iran, Pakistan dia paham gitu. Makanya arah win-win solusinya terbangun, dan sampai hari ini aliansi strategis terbangun di BRICS, di forum ekonomi Euro Asia itu, Eropa Asia dikembangkan itu cukup bagus. Nah, di dalam konteks ini lokasi geografis Rio terkait Rempang jadi penting karena dia maritim, jalur laut dekat dengan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan gitu. Nah, itu satu. Kedua, memahami karakteristik geografis itu adalah mengaitkan antara budaya lokal, artinya termasuk kearifan lokal di sini, kolektif society, karakter kolektif masyarakatnya, dan tentu saja di dalam konteks ini adalah kondisi fisik lingkungan, bisa maritim, bisa pertanian pedalaman, bisa pegunungan, dan dalam konteks in-case Rempang ini kan maritim. Jadi watak masyarakatnya juga, baik masyarakat adat maupun masyarakat umum pada di lokasi geografis itu punya watak yang khas sendiri. Nah, ini yang diabaikan kan begitu. Di dalam konteks puncaknya memang kemudian kulminasi terjadi yang kita semua sudah tahu beritanya itu kan. Nah, ini reframing juga. Bagaimana mengaitkan budaya lokal yang merupakan buah dari persenyawaan masyarakat kolektif di daerah itu dan kondisi fisik lingkungannya. Kalau dia pegunungan, wataknya beda, temperamen, cara merespon kejadian dan cara pandang melihat dunianya juga beda-beda antara orang-orang maritim yang berdasarkan kayak pesisir, ini kan pesisir ya. Terus pesisir dan pegunungan, dan yang nggak penting juga pertanian. Tapi kalau ini kan banyak di Jawa ya di dalam konteks ini. Nah, ini perlu di reframing di dalam menjadi dasar input-input geopolitik. Nah, disinilah pentingnya kemudian aspek-aspek yang melibatkan itu semua. Betapa pentingnya bahasa, adat istiadat. Nah, ini kaitan nanti ke tanah segala ini kan bukan sekedar komoditas ekonomi tanah, tapi buat mereka, dan saya kira di daerah lain juga itu satu yang something cultural, bahkan spiritual. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Bagaimana ini kalau menyentuh aspek ini, padahal ini arus bawah ya, kayak masyarakat adat ini, kearifan lokal itu penting. Nah, terkait dengan itu, dari cerita banyak konsultan termasuk Mas Antoni, yang saya menjadi tanda tanya besar ini, kalau dari era Pak Harto, sebetulnya ini kan sudah kayak semacam kesepakatan umum di elemen masyarakat di Rempang dan Rio pada umumnya. Rempang itu akan menjadi zona pariwisata, dan itu skema rencana itu. Artinya apa? Aspek geopolitik itu sudah pasti akan menjadi dasar utama, karena di situ bukan hanya melestarikan situs-situs para leluhur, tapi juga melestarikan masyarakat adat itu sendiri dengan segala aspeknya kan gitu. Nah, itu kemudian pariwisata, bahwa kemudian nanti mengembangkan industri perdagangan atau macam ragam, tetap skemanya itu pariwisata terkait kawasan budaya.
Nah, kalau kita lihat di dalam konteks Rempang, saya lihat memang dengan skema Eco City-nya Pak Tommy ini dan apa namanya Mac ya, dan belakangan melibatkan Cina juga. Ini kalau kita lihat dalam konteks perkembangan ini seakan-akan mengabaikan aspek geopolitik ini, dalam arti bahwa perkembangan yang terjadi terkait ini sekarang ini dalam skema Eco City ini kan bukan hanya pariwisata memang ada, tapi ada di situ perdagangan dan ekonomi. Problemnya adalah Indonesia yang selalu saya kritik pasca Orde Baru ya. Bahkan di era Pak Harto itu kan ekonomi menjadi panglima ketika menjadi antitesis Bung Karno. Walhasil cara pandang pragmatisme yang terbangun itu adalah buahnya dari pendekatan ekonomi. Nah, Cina mengintegrasikan waktu zaman Deng sampai hari ini Jinping itu mengintegrasikan pertanian, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertahanan keamanan atau militer sebagai satu yang terintegrasi, dan itu artinya strategi kebudayaan, mencinakan kembali komunis. Nah, sementara kita dari dulu sampai sekarang, bahkan pasca reformasi, itu sektoral, perdagangan punya mau sendiri, ekonomi punya mau sendiri. Nah, apa jadinya pariwisata ketika ditumpuk ke dalam seakan-akan terintegrasi, tapi ini akan dieksploitasi. Walaupun pariwisata tetap memerlukan industri, tapi kan industri lokal. Nah, di Cina mengembangkan daerah-daerah yang seperti Rempang ini, yang memang pada dasarnya itu kekuatannya di pariwisata, entah keindahan apa pulaunya, ala segala macam, dia terintegrasi ke industri. Dia cari industri lokal apa yang bisa menjawab ini. Sebagaimana kalau pertanian supaya kapasitas produksi meningkat, seperti apa industri lokal yang harus dibangun misalnya gitu kan, atau iptek apa yang bisa didaya guna diinspirasi dari ini untuk temuan-temuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi. Nah, kalau di kita sementara ini kan belum selesai, apa masih sektoral. Kadang-kadang ini aja ya, termasuk omnibus law dalam titik tertentu mungkin Pak Mahfud ada benar yang mencoba menshelterkan semua ini ketika misalnya pelingkuan hidup sudah mengeluarkan ini, perlu ini belum, atau sebaliknya menteri sudah mengeluarkan yang ini belum. Jadi akhirnya malah menjadi bagian pertarungan antar raja-raja kecil di dalam konteks nasional maupun ini apa. Jadi dalam konteks ini skema Eco City yang melibatkan apa itu namanya perdagangan ekonomi selain memang pariwisata dimasukkan, tapi sudah berubah dalam skema awalnya itu yang sudah disepakati di daerah Soeharto yang harusnya berkembang di era reformasi itu ya tetap pariwisata. Nah, itu yang belakangan kan meresahkan juga di komunitas-komunitas akar rumput ya, seperti di adat dan kearifan lokal pada umumnya. Nah, saya kira itu yang saya mau sampaikan, yang pada intinya adalah karena ini menyangkut ketahanan nasional dan ketahanan kultural bangsa kita, termasuk di daerah-daerah masing-masing, maka kita harus kembalikan geopolitik sebagai ilmunya ketahanan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indrajit. Tapi nanti kami minta komen nanti di terakhir. Apabila itu memang dinyatakan dari Pak Parman menjadi memang PSN dan disampaikan Pak Antoni juga. Tapi sekarang kan ada persoalan masalah manusianya yang ada di situ kan, yang harus didorong. Dan sebelum Pak Edi, apa yang sedang terjadi saat-saat ini, reaksi masyarakat, mungkin Pak Marwan dulu kami mohon untuk menyampaikan. Saya duluan ya. Ya. Terima kasih, Komlim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menyiapkan tulisan terkait acara ini dengan mengungkap beberapa aspek terkait dengan penjajahan atau kolonialisme. Di sini yang melakukan penjajahan ya, atau kolonialisme itu terutama adalah Cina dan Singapura. Tapi penjajahan juga dilakukan oleh pemerintahan Indonesia sendiri. Jadi penjajahnya itu ada 3 sebetulnya.
Nah, kenapa kita sebut penjajahan? Karena memang fakta menunjukkan sejak 6 September itu pemerintah atas nama negara itu menggerakkan aparat gabungan. Ada Polri, ada TNI, ada Ditpam BP Batam, dan Satpol PP. Untuk apa? Untuk melakukan tindakan represif terhadap rakyat, terutama di Jembatan 4 Barelang. Jadi pengerahan aparat gabungan ini bisa kita anggap sebagai tindakan negara menghadapi pelaku kejahatan sistemik terhadap negara. Nah, saya kira ini sesuatu yang menunjukkan tindakan ala penjajah yang terjadi di banyak negara atau pengalaman kita waktu VOC melakukan penjajahan kepada Indonesia selama lebih dari 350 tahun ya. Dalam hal ini kita mencatat ternyata aparat gabungan itu datang dengan sekitar 1010 personil. Ada 40 kendaraan termasuk juga kendaraan tempur. Lalu ada brimob menggunakan senjata dan kendaraan bermotor. Nah, lalu mereka juga ternyata menembakkan gas air mata ya, secara membabi buta kepada rakyat yang ditujukan kepada 2 sekolah, yaitu ada SD 24 Galang, kemudian SMP 22 Galang. Jadi gas air mata oleh aparat gabungan ini memang seolah-olah atau bisa dianggap sebagai tindakan represif kriminal ala penjajah kepada rakyat sendiri, sehingga ada korban sekitar 22 orang ya yang mengalami cedera yang dilakukan dengan mengerahkan aparat pemerintah atau aparat hankam negara. Jadi di sini sebetulnya ada juga pengerahan TNI, seolah-olah ini negara terancam dalam bahaya oleh rakyatnya sendiri. Makanya tadi kembali saya ingatkan bahwa memang ini yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP ini adalah tindakan yang biasa dilakukan oleh penjajah. Nah, kemudian kita tadi sudah disinggung juga oleh Pak Antoni tentang memanfaatkan kedok PSN ya, proyek strategis nasional. Jadi atas nama PSN dan atas nama investasi, negara atau pemerintah ini tampaknya sudah mengalahkan segala cara, seperti menggusur dan merampas hak hidup rakyat. Ini harus kita catat dan ini fakta, dan seperti juga terjadi misalnya di Wadas Bendungan Bener ya, saat aparat berskala besar itu dikerahkan. Tadi 1010 personil aparat gabungan itu dikerahkan untuk menghadapi rakyat yang tidak bersenjata. Tapi juga ini atas nama proyek strategis nasional. Jadi berlindung di balik proyek ini, maka pemerintah itu telah melakukan pelanggaran HAM seperti melakukan intimidasi hingga penangkapan sewenang-wenang. Jadi fakta menunjukkan aparat negara selalu berpihak dan bekerja untuk oligarki sekaligus mengabaikan tuntutan dan keinginan rakyat untuk sekedar hidup, seperti yang terjadi di Rempang yang sudah sangat hafal ya, kita baca di media dan disampaikan oleh berbagai kalangan termasuk ormas dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, kemudian saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan motif ya. Jadi penjajahan rakyat oleh negara sendiri itu ya, ini artinya penjajah pertamanya itu adalah pemerintahan Republik Indonesia
ya terjadi dan berkait kuat dengan kepentingan dua penjajah lain, yaitu Cina dan Singapura. Indonesia jadi proxy aja. Ya, Rempang Eco City akan dikembangkan menjadi kawasan industri perdagangan dan wisata yang terintegrasi. Salah satu produk industri REC ya, Rempang Eco City adalah kaca, panel surya, dan berbagai komponen untuk menghasilkan listrik atau PLTS. Berbagai komponen lain untuk menghasilkan PLTS ini juga terkait dengan produksi dari industri di Cina daratan. Nah, kemudian yang kedua kita catat, penjajah kedua adalah Cina, yaitu di samping memperoleh pendapatan dari berbagai investasi, termasuk investasi pabrik kaca di Rempang, Cina akan memperoleh keuntungan dari berbagai produk industri, termasuk hasil industri terkait PLTS dan juga melubernya TKA Cina yang akan datang. Orang disebutkan akan ada sekitar 300.000 tenaga kerja yang dibutuhkan di Rempang dan Batam dalam rangka proyek ini dan proyek-proyek lain. Tapi melalui REC, Cina mendapatkan pijakan untuk menjalankan program obor, jalur sutra modern, termasuk melaksanakan eksodus rakyat ke Rempang. Rezim Jokowi telah semakin membuka kesempatan bagi Cina menjajah Indonesia. Dalam hal ini proyek Rempang Eco City merupakan salah satu implementasi dari 8 butir kesepakatan Jokowi Jinping di Chengdu, Cina tanggal 27 Juli 2023. Jadi hanya sekitar 2-3 bulan yang lalu, yaitu pijakan untuk butir-butir kelima. Ya, pijakan untuk proyek Rempang ini adalah butir kelima, yaitu pengembangan IKN, butir keenam, yaitu Two Countries Twin Pact, dan butir ke-8, yaitu kerjasama teknis dan ekonomi. Kemudian, kalau terkait dengan penjajah ketiga, yaitu Singapura, kita paham negara ini sangat berkepentingan untuk melakukan ekspansi wilayah ke arah perairan Indonesia. Karena itu lalu bulan Mei 2023, jadi masih fresh ya, itu pemerintah menerbitkan PP 26/2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. PP ini juga membuka jalan bagi ekspor pasir laut ke Singapura. Di sisi lain, Singapura memang sangat membutuhkan pasokan pasir laut untuk reklamasi karena telah berencana memperluas dan merelokasi berbagai infrastruktur, termasuk relokasi pelabuhan, kawasan industri, kawasan wisata, kawasan perumahan, dan lain-lain. Perluasan wilayah tersebut akan mengarah pada terbentuknya segitiga emas ekonomi dan pertumbuhan yang melibatkan Singapura, Batam, Bintan, Rempang, dan sekitarnya. Singapura dan Cina sangat berkepentingan mengembangkan Rempang Eco City yang merupakan bagian dari segitiga emas tersebut. Singapura pun sangat membutuhkan pasokan listrik hijau atau energi baru terbarukan bagi wilayah yang sedang dikembangkan tersebut. Maksudnya dari reklamasi tadi. Maka potensi ekspor listrik ke Singapura itu bisa mencapai 2 gigawatt. Ya. Jadi sangat besar, sehingga produk PLTS melalui industri kaca dan solar panel yang dikembangkan oleh investor Cina tadi itu merupakan satu paket terintegrasi dengan pengembangan segitiga emas yang saya sebutkan tadi. Nah, pada sisi lain, rezim Jokowi sangat berkepentingan mewujudkan berdirinya IKN. Setelah sejumlah investor kakap dari Jepang, Saudi Arabia, Kuwait itu mundur, maka Jokowi telah menjual daulat negara melalui PP 12 tadi terkait dengan PP 12 ini terkait dengan membolehkan HGU sampai 190 tahun dan HGB itu sampai 160 tahun. Ya, penjualan kedaulatan ini terutama ditujukan kepada Cina dan Singapura.
Padahal proyek IKN sendiri diperkirakan lebih banyak menguntungkan konglomerat, terutama Aguan ya sebagai koordinator, investasi Cina, TKA Cina, dan persiapan untuk eksodus rakyat Cina. Maka dikaitkan dengan proyek Rempang Eco City, maka pembangunan IKN oleh rezim Jokowi syarat dengan dan berkait erat dengan kepentingan pertama ekspansi wilayah dan bisnis investasi oleh Singapura. Kemudian kepentingan investasi, ekspansi wilayah, penjualan hasil industri, dan eksodus rakyat Cina ke Indonesia. Rempang merupakan proyek kolonialisasi oleh Cina, Singapura, dan rezim oligarki. Jadi kepentingan untuk membangun IKN ya itu dikaitkan dengan proyek Rempang karena pemerintah berkepentingan ada investor membangun IKN, dan itu terutama diharapkan datang dari Singapura dan Cina. Di sisi lain Singapura butuh perluasan wilayah dan pasir, kemudian Cina butuh untuk investasi dan perluasan wilayah juga, termasuk untuk menjual produk industri dan juga mendatangkan eksodus Cina ke Indonesia. Maka ini menjadi barter ya yang dilakukan oleh rezim Jokowi, tapi sekaligus juga menjual atau menggadaikan daulat negara. Nah, terkait dengan itu kita juga perlu mengingatkan tentang adanya ijon pemilu ya, seperti terjadi pada rencana proyek reklamasi 17 pulau yang sudah digagalkan oleh Gubernur Anies ya pada saat menjadi gubernur di Teluk Jakarta. Sistem ijon untuk pemenangan pemilu 2024, dukungan rezim oligarki diduga kuat akan terjadi pada proyek IKN dan proyek Rempang Eco City. Para Taipan dan penjajah Cina dan Singapura akan bergerak aktif, siap menggelontorkan logistik untuk pemenangan capres atau partai-partai logistik dari para Taipan, termasuk juga dari negara yang saya sebut tadi, yaitu terutama Singapura dan Cina. Tapi juga sebetulnya kita bisa juga mengantisipasi atau melihat kemungkinan bahwa proyek Rempang ini bisa dikaitkan dengan perpanjangan masa jabatan Jokowi atau Jokowi 3 periode. Nah, jadi dengan berbagai uraian di atas, sebetulnya kita perlu melihat kembali tentang prinsip dasar dan pijakan filosofis pendirian negara Republik Indonesia dengan adanya pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dengan adanya penjajahan oleh bangsa sendiri di Rempang, termasuk juga penjajahan oleh Cina dan Singapura, ya kita perlu untuk mengingatkan pemerintah untuk berhenti ya, segera menghentikan proyek Rempang Eco City. Kemudian pada saat yang bersamaan kita menghimbau seluruh rakyat ya, mari kobarkan kembali semangat perlawanan para pahlawan Bandung Lautan Api dan semangat perlawanan pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Ya. Yes. Peristiwa pertempuran 10 November adalah pelajaran moral warisan terbaik para pahlawan bangsa. Mari kita mulai perlawanan rakyat ini dengan tuntutan segera makzulkan Jokowi, tangkap para pengkhianat bangsa dan kaki tangan oligarki yang masih terus memaksakan kehendak di proyek Rempang Eco City. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita bisa sangat gamblang sekali bagaimana Bapak Marwan ini melihat
Jadi kalau orang melihat nampaknya rezim ini tidak serius untuk menghadapi pilpres misalnya, tetapi beliau justru melihat ini sedang membutuhkan banyak dana untuk punya uang bisa melakukan kecurangan pemilu ataupun pelaksanaan proyek-proyek IKN dan lain sebagainya. Jadi saya susah mengkonklusi apa yang disampaikan, tapi nanti akan ada rekomendasi, dan beliau sudah menyebutkan memang semua sesuatu kalau bisa menggagalkan, kalau bisa kita berlangsung dengan baik, pertama adalah memang menghasilkan Jokowi, karena persoalannya Rempang ini bukan satu-satunya persoalan, ya. Banyak dari persoalan lain, dan bisa jadi kita tidak tahu Rempang sedang dibahas seperti ini, besok ada sesuatu lagi, dan itu sesuai dengan yang dia katakan akan ada kejutan-kejutan sebagaimana disampaikan kepada Natalia dan dibongkar oleh Chris Natalia. Nah, ini ada Bapak Edi Mulyadi, ya. Saya minta beliau juga nanti menilai apa kongsi dari Pak Marwan tadi tepat atau tidak, dan di lapangan sedang terjadi apa, dan silakan Pak Edi, monggo. Oke, alhamdulillah sampai juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga limpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dengan ajarannya, dan kita semua juga berharap semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini Mas Mursalin Omlin ini canggih dalam mengatur alur pembicaraannya. Gradasinya tuh naik terus gitu loh. mengalir. Semua orang saya jadi cerdas sekarang. Jadi kita nggak bahas lah orang jauh ya, tapi coba siapa namanya Bung Antoni kan dengan segala macam aturan main undang-undang, perpu segala macam bla 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 dasar yang kita diberi pemahaman bahwa sungguh-sungguh pelanggaran dari ujung ke ujung ya, peraturan main. Cuman kadang-kadang seperti mengutip pendapatnya Profesor Agung Rais, ini Bung Antoni, rakyat ini bingung lihat para tokoh nasional. Mereka bilang tokoh-tokoh kita halu, berhalusinasi, seolah-olah negara ini masih negara hukum gitu. Makanya kalau bicara pasal sekian ditabrak, undang-undang sekian ditabrak segala macam, tadi saya bisik-bisik juga masih berarti juga ini gila-gila nih. Ada undang-undang ditabrak, dilemahkan dengan perpu, dengan PP, bahkan dengan Kepmen, beliau bilang tadi. Permen makanya. Dan puncaknya Bang Maron ini bahaya sekali. Kita gelarakan semangat Bandung Lautan Api dan 10 November, dasar sekali. Saya ingin mengutip soal Rempang ini, bahwa kita semua menyanyikan kur yang sama. Ini bukan investasi, tapi invasi. Invasi berkedok investasi, kan gitu kan? Nyanyian kita kan selama ini begitu kan? Makanya kalau saya ingin sedikit membedah, invasi itu apa, investasi itu apa. Kan pemerintah ini kan selalu meninabuburkan, memberikan angin surga, ini investasi, ini pertumbuhan ekonomi ya, dan sebagainya. Jadi ternyata kalau investasi itu paling sedikit ada 5 syarat. Kalau 5 itu terpenuhi, maka bisa disebut investasi. Kalau tidak terpenuhi, itu bukan investasi, tapi invasi itu penjajahan. Yang pertama, kalau ada investasi asing masuk, maka ada pajak-pajak yang masuk. Pasti dong. Mulai dari pajak dia masuk perlengkapan, peralatan, terlepas nanti ada berbagai macam keringan insentif ya. Tapi paling sedikit ada pajak penghasilan, pajak badan yang 35% itu. Dan oleh Jokowi semua dipangkas dengan judul tax holiday, tax allowance, tax holiday kadang sampai 20-30 tahun. Jadi dalam kasus Rempang dan banyak investasi lain, nikel, smelter di Konawe, Morowali segala macam itu kita nggak dapat apa-apa. Tenaga kerja yang masuk pun harusnya kan mereka visanya visa tenaga kerja. Tapi jangankan tenaga kerja, visa wisatawan pun belum tentu ada. Mereka lihat harusnya jadi nggak dapat pajak-pajak dan sebagainya. Jadi dari sisi perpajakan kita nggak dapat apa-apa. Kemudian menyerap tenaga kerja. Sebuah investasi harus menyerap tenaga kerja dan itu harus lokal, utamakan. Bang Marwan tadi bilang ada sekitar 300.000 tenaga kerja. Karena 11,2 miliar itu nilainya sekitar 172 triliun. Tahap awal. 8 sampai 80 tahun kemudian akan jadi 385 triliun, 382 triliun. Dan itu akan menyerap 300.000 tenaga kerja di Rempang.
Tapi data mengatakan bahwa Rempang itu hanya dihuni 7.500 orang penduduk. Katakanlah 7.500 dipakai semua katakanlah, maka masih ada 200.000 lebih yang didatangkan dari Cina, orang asing, ya. Jadi tidak menyerap tenaga kerja, apalagi ternyata Rempang itu mensyaratkan para investor atau investor, agresor itu menyarankan harus dibuang pergi, ya. Jadi Rempang itu punya luas kurang dari 17.000 hektar, dan para penghuni Melayu di sana 16 kota kampung tua itu hanya sekitar 300 hektar saja, Jadi kalaupun seperti kata mereka, kami tidak anti investasi, silakan masuk tapi jangan usir kami. Biarkan kami itu berdampingan dengan investasi itu. Seperti contoh di Batam misalnya, kan kalau kita nonton videonya Aliansi Pemuda Melayu kan video yang 8 menitan itu kan, Pak Rudi gitu kan. Kami tidak anti investasi Pak Rudi gitu kan, dan sebagainya. Jadi tenaga kerja yang diserap itulah tenaga kerja asing, ya. Dan ini yang membuat kita miris, kalau mereka begitu ngotot mengusir orang-orang penduduk asli dari sana. Saya kira motifnya tidak semata-mata investasi atau industrialisasi. Ini Bang Mas Hendra pasti paham betul karena beliau kan menanggung soal geopolitik. Apa pentingnya mereka mengusir semua orang dari sana, sehingga hanya mereka saja ada di pulau itu. Lalu kalau mereka masuk dengan kontainer, dengan speedboat, dengan perahu segala macam, siapa yang kontrol? Siapa yang bisa jamin bahwa yang masuk itu adalah bahan baku, barang modal, atau itu senjata, atau itu narkoba, atau apa seperti yang selama ini terjadi? Siapa yang bisa jamin? Jadi menurut saya lagi-lagi saya harus menyerukan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kenapa ini tidak masuk dalam kalkulasi Menteri Pertahanan gitu? Bahwa sebuah pulau yang ada penduduknya diusir penuh semua habis dan diisi orang asing semua. Ada apa gitu? Apakah betul-betul kepentingan investasi saja? Apakah betul-betul kepentingan industrialisasi saja? Atau tadi dalam rangka Bang Farod ini bilang ini bibit-bibit koloni dan akan berkembang pada kolonialisme. Saya membaca begitu. Nanti mungkin Mas Derajat dengan bacaan yang lebih luas bisa mengkoreksi kalau saya kurang pas. Itu soal tenaga kerja. Lalu masuk devisa. Menteri Bahlil mengatakan itu nanti 95% hasilnya akan diekspor. Teorinya kalau ekspor itu ada devisa yang masuk, teorinya. Tapi seperti pengakuan Gubernur DI ketika Jokowi membanggakan nilai ekspor nikel naik dari 17 miliar dolar menjadi berapa? Bang Tony, 470 miliar ya. Dan ternyata Gubernur DI tidak ada devisanya. Tidak ada. Kalau Faisal Basri masih lumayan, katakan 10% saja ada di kita, gitu, lumayan. Jadi dari sisi investasi pendapatan devisa negara tidak ada, karena seperti biasa pengusaha, khususnya pengusaha RRC, memang tidak memarkir dananya di kita, di bank-bank kita, sistem perbankan kita, tapi diparkir di negara luar sana. Jadi tiga pertama itu jelas tidak memenuhi syarat sebagai sebuah investasi. Kemudian kalau ada investasi, itu pasti ekonomi sekitar bergerak. Ada tukang warung, tukang cendol, tukang warteg segala macam untuk karyawan yang keluar masuk istirahat dan sebagainya. Katakanlah di sana ada kantinnya, tapi ketika pembangunan pabrik itu kan ada tukang-tukang buruh-buruh yang bekerja. Jadi investasi hidup, pasar investasi, ekonomi hidup. Lalu pasar bergerak, ada yang belanja sayur, segala macam beras dan sebagainya, dibutuhkan di dalam. Tapi kan kita tahu bahwa Cina ini kan tidak seperti itu. Gaji-gaji mereka dibayar lebih tinggi daripada pekerja lokal seperti terjadi smelter di Sulawesi dan sebagainya itu. Mereka dibayar sampai 3-4 kali lipat daripada gaji karyawan lokal. Itu seluruhnya direpatriasi ke Cina. Uangnya tidak berputar di situ, tidak berputar di daerah. Jadi ekonomi daerah pun tidak hidup. Yang ada kerusakan lingkungan ya, masyarakat tetap miskin. Itu yang keempat. Kembali yang terakhir, lingkungan terjaga. Kelestarian kesinambungan alam itu terjaga. Dan pasti tidak ada seperti itu. Saya sudah datang ke Luhut Timur, ke sebuah area lokasi tambang nikel yang ada adalah kehancuran lingkungan. Tidak ada. Saya sudah ke sana. Nah, dari 5 kriteria tadi ada pajak-pajak buat negara, ada menyerap tenaga kerja lokal, ada masuk devisa, ada ekonomi lingkungan yang bergerak, ada lingkungan terjaga, tidak terpenuhi satupun juga. Jadi tidak bisa tidak, ini adalah invasi.
Dan seperti kata Bang Marwan tadi, yang membuat kita miris adalah bahwa penjajah asing ini difasilitasi oleh pejabat kita. Sehingga Bang Marwan adalah penjajah pertama lah penguasa kita. Itu benar-benar mengerikan. Kemudian tadi disinggung-singgung juga Mahfud MD dan Menteri APR Adi Kumis ya, Adi Cahyono. Kumisnya tak berasa, dia tegak-tegak. Adi Cahyono mengatakan masyarakat tidak punya sertifikat. Emang kalau mandiri seperti itu, walaupun sejarah membuktikan kalau sebelumnya kita sebut 1834 mereka sudah ada di sana kan, tapi Ustaz Abdul Somad mengatakan 1720 langkah. 1720. 2-3 malam lalu saya ikut dan menjadi pembicara di IKUSU, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sumatera Utara. Pembicaranya 2 profesor dari sana, lembaga segala macam. Itu ternyata yang tinggal di Lembang itu adalah anak cucu pasukan yang menjaga perbatasan Indonesia dari Serbuan Portugis pada tahun 16-an. Itu lebih tua lagi sebetulnya. Dasar sekali. Nah, oke lah, sertifikat kalau dipersoalkan betul. Tapi soal sertifikat ini kita bisa minta pada Joko Widodo, Mas Mursalin. Kenapa? Karena ketika Joko Widodo berkampanye di lapangan Stadion Tumenggung Batam April 2019, dia mengatakan siapa yang setuju nanti kampung tua ini akan kita sertifikatkan. Nah, selambatnya 3 bulan akan kita sertifikatkan. Jadi Jokowi dengan mulutnya itu, videonya sekarang kembali viral, berjanji akan memberikan sertifikat bagi warga kampung-kampung tua di Batam dan sekitarnya itu dalam tempo 3 bulan setelah dia berkuasa. 2019. Sekarang sudah hampir masa berhabis. Bukan cuma tidak memberikan sertifikat seperti yang dijanjikannya, justru tadi Bang Marwan mengatakan mengirimkan tentara aparat untuk menggusur rakyatnya. Jadi manusia satunya betul-betul saya menyebutnya kalau yang kayak kata-kata. Kemudian marah nih ya. Iya, marah. Gara-gara Bang Maman ya ada semangat November 10. Jadi 1 bulan kemudian, April tadi, lalu bulan Mei tanggal 19, tanggal 5 Mei, hari Jumat di Istana Negara ketika membuka rapat terbatas kabinet, lagi-lagi Jokowi menyatakan dengan sangat tegas, kalau ada perkampungan, ada desa di tengah-tengah lahan konsesi dan terjadi sengketa, maka berikan kepada penduduk, kepada masyarakat, kepada desa-desa itu. Kalau susah-susah memilih konsesi itu ngeyel, cabut konsesi semuanya. Saya sudah perintahkan itu. Jadi sebetulnya semua huru-hara ini bisa selesai kalau Jokowi kembali kepada 2 statementnya itu saja. Ini sertifikat yang saya jadikan pada 2019, plok, tapi asli gitu kan. Lalu dia bisa katakan itu kepada wahai Kapolda, wahai siapa lagi tadi, Kepala BP Batam, wahai siapa-siapa, bahkan wahai Panglima TNI, stop, hentikan semua dan berikan itu kepada rakyat. Seperti pernyataannya itu. Tapi kan kita sudah terlampau biasa kalau Jokowi ngomong ke kanan, siap-siap dia bakal ke kiri. Ya kan, kalau Jokowi ngomong meroket ya siap-siap bakal terpuruk. Selalu sebaliknya, dan saya nggak ngerti kenapa kita dihukum oleh Allah punya presiden seperti itu gitu. Sedikit lagi terakhir, ini soal PSN ini kan kerja Bandung Bondowoso kalau kita tahu legenda itu ya, canggih 1 malam ya. Jadi saya potong tadi, Profesor Antoni mengatakan, saya potong 4 Juli 2023, Jokowi ke Chengdu, Cina, menandatangani 8 kesepakatan yang menurut Said Didu, menurut Amin Rais itu menjual tanah dan air Indonesia, kedaulatan Indonesia. Pada kesempatan itu Bahlil, Menteri Investasi, menandatangani MOU dengan Xi, ya, disaksikan oleh Jokowi, oleh Retno dan sebagainya. Tanda tangan Juli. Agustus Menteri Airlangga, tadi memasukkan Rempang ujuk-ujuk sebagai PSN. Kayaknya kita perlu kaji dua PSN ini makhluk apa ini, kurang ajar betul ya. PSN. Lalu awal September sampai sekarang terjadi penggusuran dalam tempo 3 bulan. Dalam tempo 3 bulan orang yang tinggal sudah beratus tahun harus pergi. Ini luar biasa. Saya tidak menemukan kalimat yang lebih pas seperti kata Bang Marwan tadi. Ini perjanjian oleh penguasa.
penjajahan oleh asing yang difasilitasi oleh penguasa kita. Nah, bagaimana tidak mengatakan begitu, bahwa ternyata prakteknya bukan cuma berbeda dengan ucapan Joko Widodo. Rejim ini, kekuasaan ini di bawah kepemimpinan Joko Widodo telah menjadikan rakyat sebagai lawan, sebagai ancaman. Entah ancaman buat siapa, ya. Kalau kita lihat misalnya berturut-turut Jokowi dengan statement galaknya, dia sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk mencopot Kapolda dan Kapolres yang tidak mengawal investasi. Loh, kalau saya jadi Kapolda, ya saya pasti akan turunkan anak buah saya dong. Gila, Kapolda daripada gue dicopot. Jadi itu perintah yang sangat provokatif gitu loh. Pak Kapolri sudah saya perintahkan copot Kapolda dan Kapolri dan Kapolres yang tidak mengawal investasi. Kemudian Luhut Binsar Panjaitan, Menteri atasi segala urusan ASU. Nah, itu jangan diterusin singkatannya. Itu akan membuldoser. Membuldoser siapa saja yang melawan. Dan puncak kegetiran kita, kemirisan kita adalah ketika Panglima TNI Yudo Margono. Kalau 1000 rakyat turun, kita kirimkan 1000 TNI. Akan dipiting 1 lawan 1. Sejak kapan TNI harus berhadapan-hadapan 1 lawan 1 dengan rakyatnya? Sejak kapan itu? Kalau nggak sejak era sekarang ini. Saya ingin putar sedikit, mohon maaf. Ini ada bagaimana Yudo Margono ketika di depan DPR menyampaikan visi misinya ketika akan diangkat menjadi disodorkan bagi akan ketika dia diajukan oleh Jokowi bagi tahun tunggal. Ini bunyinya begini. Ulangi Pak, takut agak terdengar intinya. Cuma dikit ya. Cuma dikit. Oh, bukan diulangi itu maksudnya di Pak Ibu menyimpulkan. Disuarakan sendiri. Itu tadi. Jangan lagi ini. Antara rakyat. Jadi Yudo Margono di depan rakyat yang diwakili oleh komisi berapa? 1 ya, DPR. Itu dia berjanji akan menampilkan TNI yang humanis, yang tidak menakut-nakuti rakyat, yang sopan santun pada rakyat, yang dicintai rakyat, disegani rakyat, bukan ditakuti rakyat. Itu semua jadi omong kosong semua, bohong semua. Ketika 2-3 hari dia mengatakan akan kirimkan 1000 TNI untuk menghadapi 1000 rakyat yang turun. Kalau 5.000 akan kirim 5.000 karena 1 lawan 1. Jadi di tangan Jokowi, saya tidak ngerti kenapa pada pemerintah kita, pejabat publik kita menjadikan rakyat sebagai lawan, sebagai musuh yang dihancurkan. Ini kalimat-kalimat jelas. TNI yang mencintai rakyat, yang sopan santun, tidak menakuti, tidak menyakiti hati rakyat. Jadi saya pikir apa yang diserukan oleh Bang Marwan di akhir paparan itu sangat menarik. Kita memang harus gelorakan lagi semangat Bandung lautan api. Bandung lautan api, dan beliau sangat pas sekali mengatakan bahwa 10 November itu menjadi apa yang dari Bang Marwan tadi, sebuah event yang sangat pas, heroik. Bayangkan itu anak-anak muda, arek-arek Surabaya dan sekitarnya mampu mengalahkan pasukan sekutu yang baru menang perang Asia Timur Raya. Oh, jangan sembar menang perang Asia Timur Raya, kalah dengan anak-anak arek-arek Surabaya. Saya membayangkan kalau kasus Rempang Jokowi tidak segera kembali dengan kata-katanya yang akan memberikan hak kepada rakyatnya,
yang akan mensertifikatkan tanah-tanah rakyatnya, maka itu bisa jadi titik pemicu ya perlawanan rakyat semesta. Perlawanan rakyat semesta dimulai dari Melayu Lempang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya dengan Bang Edi sebagai pembicara terakhir sudah mau saya tutup. Tetapi ada yang sangat lebih penting. Yang penting Bang Edi itu bagaimana membuat rekomendasi langkah-langkah masyarakat yang sedang bergerak sendiri-sendiri. Penyatuannya seperti apa? Karena besok saja misalnya ada satu demo di mana ditanggapi oleh seluruh masyarakat dan orang-orang Sumatera mengatakan jangan katakan kita orang Lampung, orang Palembang, orang Jambi, orang Melayu, orang Aceh kalau besok tidak turun di dalam itu sangat menggentarkan hati. Tapi saya masih kepengen closing statement dari Bang Indrajit bahwa sebenarnya apa yang disampaikan Pak Anton itu saya ingat sekali. Dia menandatangani MOU pada bulan Mei itu. Di tengah-tengah dia tahu Juli. MOU yang di Chengdu. Juli. Oh Juli ya. Juli. Itu di tengah-tengah tahun buruh sedang melakukan demo, ditinggal pergi ke sana untuk menandatangani itu padahal undang-undang buruh yang sedang diprotes itu jangankan ditanggapi seolah-olah seperti angin berlalu lah gitu. Nah, belum pelanggaran yang lain. Nah, untuk seperti ini, apakah kemudian bisa dilakukan seperti apa? Misalnya untuk menghentikan kearogansian ini dari rezim ini. Karena banyak salah satu aspek krusial ini kan soal lahan juga tanah. Kalau kita lihat dalam omnibus dari awal, walaupun saya nggak terlalu mendetail karena ada banyak sektor di situ. Tapi awalnya itu memang ramai kan soal perburuan. Tapi kalau saya lihat itu bukan aspek yang krusial karena win-win solution itu masih banyak mekanisme untuk diselesaikan. Tapi soal tanah, dan ini sedikit banyak tergambar fenomena ini di Rempang dan juga mungkin di tempat-tempat lain bahwa tanah wilayah dan adat itu dengan konsekuensi logis dari undang-undang ini yang termasuk sertifikasi bank tanah segala macam itu kan akan membuat itu seakan-akan harus dimodernisasi masuk ke dalam modernisasi. Padahal itu benteng kan, wilayah dan tanah adat sebagainya. Yang walaupun tidak ada ini tapi kayak tanah kiri, tanah garam itu sama kuatnya dengan apa yang namanya sertifikat. Nah, ini yang saya kira juga salah satu aspek yang kemudian menjadi bagian yang cukup krusial yang perlu dilihat terkait tanah. Tapi yang saya lihat gambar besarnya selain soal tanah ini ya ini tadi ini bagaimana setiap kebijakan-kebijakan yang di pusat maupun daerah yang tidak melibatkan aspirasi geografis yang tentunya memperhitungkan input karakteristik geografis yang khas di dalam masing-masing. Nah, dalam konteks itu kalau itu disadari sebagai bingkai dan upaya kita mereframing pembingkaian ulang, maka people power itu bukan soal aksi turun ke jalan atau demo atau apa ya. Itu akan mau nggak mau komponen-komponen dari elemen masyarakat strategis itu akan otomatis akan speak up, akan tampil ke depan. Nah, itu yang harus difasilitasi untuk supaya ini menjadi clear sebenarnya. Di mana hubungan antara bahwa di dalam konteks ini selama ini kalau kembali ke pelemahan sistem kenegaraan kan berarti negara tidak hadir, tidak membayangkan peran sebagai subjek ekonomi politik, tapi justru objek yang kebetulan dalam konteks ini disetir oleh komparator konglomerat itu ya, bukan hanya dari reformasi, sebenarnya juga dari era Orde Baru kayak Jimbaran Group segala macam itu kan yang maka yang kalau menarik dalam Jimbaran Group itu kan ada 3 ya, Sinarmas Eka Cipta, terus Lipo Group Jim Suryadi dan Mokhtar, lalu yang kalau yang Lim itu apa namanya Salim Group. Itu tahun 90-an saya ingat waktu masih wartawan tampil Detik itu ikut menulis soal itu. Ini kan baru 2-3 tahun setelah normalisasi hubungan Indonesia RRC. Itu the big 3 investor Indonesia yang invest di RRC itu urutannya adalah Lipo Group pertama, lalu Salim Group kedua dan Sinarmas ketiga. Nah,
Itu sebenarnya kalau dari itu baru 90-an. Saya waktu ingat betul tahun 93 kalau saya nulis, atau 94 sebelum di Bredel Soeharto. Itu sudah satu gambaran karena memang ada hubungan simbiosis. Tapi itu tadi di era Deng sampai penerusnya Jozi Mendel, terus Huyo Bang dan sampai ke Jinping sekarang ini, tetap mereka ini kalau visi sosialisme berotak ini ya subjek ekonomi politik. Jadi ya mereka mau jadi alat yang sifatnya untuk menguntungkan, saling menguntungkan. Saya ingat betul dari data waktu soal LIPO itu 20 triliun kan yang ditanam di Beijing itu, dan itu yang membuat LIPO Group teratas. Tapi apa yang terjadi sebetulnya? LIPO dalam hal ini Riyadi Family itu cuma kayak manajer Pimpro. Itu cuma ngolek dari rekanan-rekanan yang benar-benar pengusaha tulen di ininya yang sebagai yang tampil ke depan. Itu sudah tergambar bagaimana hubungan ini. Nah ini RRC sendiri mungkin dia lebih melihat karena ini aset overseas science yang menyebar di Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara, udah ambil. Apalagi banyak leluhur-leluhurnya memang kalau nggak di Fujian, Sichuan, Guangdong dan sebagainya itu dalam konteks pragmatisme Deng mungkin bisa dipahami. Problemnya di kita ketika itu di era Pak Harto, pikirannya adalah lebih baik gemukin mereka secara ekonomi, tapi jangan masuk politik. Tapi dia lupa imperium ekonomi itu menjadi imperium politik. Nah itu yang kemudian waktu Pak Harto menginginkan 2,5% dengan bayangan semacam zakat mal itu, kan mereka menolak semua. Dalam hal ini melalui Sofian Wanati, buat pengusaha dunia usaha tidak ada belas kasih. Nah itu kan melawan dan skema, dan itu ujungnya di 98 itu, walaupun bingkainya IMF dan Bank Dunia, tapi pemantiknya oposisi science. Jadi ini sebenarnya yang kita harus lihat secara jernih kaitan RRC dan marginal group overseas Chinese ini yang kalau dari konteks Cina itu taktis. Nah problemnya ketika menjadi ikuti dalam konteks MAC ini terkait Xinji segala macam itu, karena apalagi ini Xinji Hong Kong bisa jadi itu strategis awalnya, cuman dalam konteks kalau ini dan ini sekarang udah komplikasi apapun juga, dan ini arahnya sepertinya akan cukup kuat untuk dihentikan atau paling nggak dikaji ulang kan gitu. Nah itu saja buat Beijing kemudian bukan lagi aspek ekonominya atau politik ekonomi, jadi polkam ini sekarang. Sementara taruhan Cina dalam konteks pertarungan antara Amerika dan NATO dengan Cina ini memang selain memang aspek ekonomi dan polkam. Nah, obor atau yang tadi singgung Bang Marwan maupun Belt Road Initiative, kalau itu kan memang strategi nasional Cina ya. Dan itu kemudian obor apa itu program itu bisa dirubah gitu. Dan tapi itu strateginya Silk Road Maritime Initiative itu strategis. Justru itu yang menjadi dasar pedoman buat politik luar negeri, perdagangan, ekonomi, bahkan juga di kementerian-kementerian terkait budaya. Karena Iran itu bisa membaca, kalau begitu kan ada people to people diplomasi, kita manfaatkan juga. Dia tawarkan kalau you mau win-win, kita kembangkan lagi kejayaan kita masing-masing di era dinasti Tang dan Abbasiyah berkembang itu, dan Persia itu akan ada itu menjadi Pakistan juga begitu, atau Afghanistan yang belakangan mulai North Alliance aliansi utara dilibatkan lagi, melihat seperti itu. Nah kita ini yang justru dalam tempurung. Nah di dalam konteks inilah saya kira harus simultan penyelesaiannya. Memang ini persoalan sudah terkadung menjadi persoalan yang insiden kita lihat tragedi kemarin, tapi kita nggak boleh kehilangan perspektif di sektor hulunya, bahwa inti persoalannya itu adalah perlu adanya reframing di elit-elit strategis dan baik eksekutif, legislatif, pusat maupun daerah, supaya mindsetnya itu berubah, bahwa selama ini kan mereka sudah menikmati dirinya sebagai broker yang seakan-akan hotspot ini adalah penentu segalanya, tapi sebetulnya ini adalah warisan perubahan dari feodalisme lama ke feodalisme gaya baru. Nah, ini yang harus ada rasa perubahan mindset. Nah, di masyarakat juga harus memikirkan diri, lebih percaya diri sebagai subjek. Nah, jadi posisi-posisi elemen masyarakat seperti kita ini bukan mendorong, memfasilitasi. Kalian di mana titik-titik simpul di Rio yang merupakan akar rumput. Nah itu yang
tampil ke depan untuk menuju. Jadi fasilitator, bukan mendorong, apalagi provokasi kan. Nah itu otomatis penguasa akan menghitung. Dan tidak ada penyelesaian yang tidak dimulai dari negosiasi. Tinggal masalahnya negosiasi dulu. Dan kita lihat respon apa, jalan buntu atau apa. Tapi dalam politik kan tidak ada kalah, tapi membuka kemungkinan baru yang termasuk probabilitas. Anomali itu kan muncul dari proses di mana politik itu kita sadari bukan untuk kalah menang sebagai tujuan, tapi membuka kemungkinan. Baik, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpenting apa yang disampaikan beliau itu mengingatkan bahwa kejadian di 98 itu ternyata bukan hanya kemarahan rakyat terhadap KKN, tetapi kemarahan rakyat terhadap Pak Soeharto memberikan kekhususan kepada para pengusaha Taipana itu. Dan apalagi sekarang saya kira sudah melampaui, artinya apa yang ingin disampaikan beliau nanti saya kira berharap Pak Marwan nanti memberikan apa itu konklusi ya. Tetapi saya ingin mengingatkan juga kepada apa yang telah terjadi kepada Pak Antoni supaya bisa memberikan apa closing statementnya. Dari kemarin terjadi satu diskusi publik atau sendiri-sendiri orang aktivis, orang senior, tidak ada yang berbeda terhadap melihat kejadian apa yang di Rempang ini. Bahkan seorang tua teman kami mengadakan acara, saya perhatikan apa yang disampaikannya semua. Seorang Profesor Habib tadi yang saya sampaikan sudah menyampaikan bahwa ini sudah sangat terlalu melampaui batas. Dan saya kira tadi disampaikan juga oleh Pak Antoni bahwa Cina itu maunya melakukan itu karena ada pengakuan sudah kosong lahan di situ. Tapi ternyata kan sama tidak seperti itu. Apakah dia akan berbalik tidak jadi atau tetap saja melakukan itu dan berarti langkah-langkahnya tetap harus dilakukan apa yang sudah direkomendasi dari bicara yang lain. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya rasa itu adalah pengosongan itu salah satu syarat. Karena apa substansinya hanya sekitar 10.000 penduduk dari 17.000 hektar pulau itu mereka harus direlokasi. Ini katanya adalah investasi. Kalau investasi tadi sudah disebutkan oleh Bang Edi, mereka butuh pekerja. Jadi apakah ini 100% pekerjanya dari China? Ya, bahwa penduduk di situ tidak boleh, tidak ada, tidak bisa dilihat. Dan ini terjadi sebelumnya juga di Malaysia, kalau nggak salah yang namanya Forest City. Di situ juga bahwa setelah itu penduduk setempat itu tidak boleh masuk. Bahkan kalau nggak salah ada video yang Mahathir berdiri di seberangnya mengatakan ini tempat orang Malaysia tapi kita nggak bisa masuk katanya. Jadi itu gitu. Nah, apakah ini nanti begitu, gitu kan? Papua ini sudah dikuasai karena 10.000 penduduk itu kenapa harus direlokasi? Padahal mereka pasti memerlukan penduduk setempat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Karena yang tadi investasi itu tidak yang seperti dibicarakan oleh Bu Medi, investasi itu pasti ada turunan-turunannya gitu. Nggak bisa cuma di situ aja investasi kaca, berarti ada aktivitas yang akan. Lalu kalau kita lihat di Batam ini banyak sekali aktivitas ilegal, mau online, ilegal online ya kebanyakan ya. Nah, apakah ini akan menjadi satu kawasan eksklusif yang nantinya dijadikan juga untuk hal itu patut dicurigai. Karena ini tidak boleh ada akses ini penduduk ini. Nah, apakah nanti mereka juga mempunyai suatu eksklusivitas, akan mengelola sendiri, ya mereka menunjuk sendiri, mereka mempunyai DPRD yang nanti akan dari Pemko Batamnya ya, yang nanti akan dibiayai dan sebagainya secara politik. Nah, ini semuanya berjalan secara tidak normal, penuh dengan kejanggalan-kejanggalan yang patut dibuka. Ini adalah rekayasa. Jadi ini memang harusnya adalah
dihentikan. Ya semoga dugaan saya benar bahwa China ini adalah dibohongi bahwa ini adalah pulau kosong. Ternyata terbuka sebagai ada aktivitas pengusiran. Jadi seharusnya mereka tidak mau menjalankan investasi yang tidak bermartabat ini. Tapi kalau sampai itu juga dijalankan, karena informasi ini kan sudah terbuka ke seluruh internasional, sudah dimuat di media internasional. Kalau ini sampai bukan terjadi, berarti konfirmasi bahwa ini adalah invasi. Demikian, terima kasih. Baik, kepada Pak Marwan ini. Dari Komisi 100 beberapa bulan yang lalu kan menyampaikan hal-hal rekomendasi kepada atau paparan kepada DPR MPR bahwa ini memang Jokowi sudah layak dimakzulkan. Sehingga kejadian masalah Lembang ini tentu bagi Komisi 100 bukan suatu hal kekagetan ya. Bisa saja menjadi momentum gitu ya. Dan kalau kita lihat, dan saya ingin tanya sama Pak Marwan, nampaknya ini kemarahan ini kan sudah serentak, sudah bersama dan fokus karena kita lihat nanti apakah tanggal 28 ini berhasil dikosongkan atas permintaan China. Kalau tidak dikosongkan, maka dia akan membatalkan balikan nanti, karena itu berarti dia melakukan kebohongan. Atau sebaliknya, memang selesai pada saat kejadian Lembang yang sangat memilukan dan memalukan ini, Pak. Ya, terima kasih Undip. Jadi watak dari rezim ini yang bekerja sama dengan Taiwan didukung pula oleh Cina dan juga Singapura itu lebih kepada bagaimana mencapai tujuan dengan melanggar sekian banyak pasal di konstitusi. Itu yang perlu dicatat. Karena itu apa yang terjadi di Lembang saya kira itu untuk mengkonfirmasi berbagai jalan dan kebijakan yang sebelumnya sudah diambil, sehingga target dari rezim oligarki Cina dan Singapura itu dengan bisa berjalan dengan mulus. Itu yang paling penting kita garis bawahi, bahwa bagaimana ini bisa terjadi itu konstitusi dilanggar, tapi juga kebijakan dan undang-undang peraturan itu disiapkan. Bagaimana misalnya pusat itu bisa langsung mengendalikan daerah, itu kan ada di undang-undang Ciptaker, sehingga apa yang terjadi misalnya di Kepri itu otomatis di bawah kendali pusat. Kemudian bagaimana HGU, HGB itu bisa ratusan tahun, kan sudah disiapkan peraturannya. Kemudian tadi juga kita mencatat tentang peraturan yang terkait dengan PSN yang bisa terbit begitu cepat. Kalau bukan karena memang ada agenda-agenda yang menjadi target mereka, yang itu lebih banyak kepada kepentingan oligarki, bagaimana melanggengkan kekuasaan, tapi sekaligus mengentertain memenuhi keinginan dari Cina dan Singapura. Nah, kita bisa belajar dari bagaimana Cina begitu banyak mendapat manfaat dari industri nikel. Dari sektor tambangnya sendiri sebenarnya tidak banyak, tapi dari sisi smeltingnya, memproses sampai nanti barang setengah jadi dan jadi, dengan berbagai fasilitas pembebasan fiskal, pajak, bea masuk, TKA, yang aturannya juga sengaja disiapkan untuk memuluskan agenda Cina ini, maka soal Lembang itu adalah sesuatu yang sudah mereka yakini otomatis harus dijalankan dan akan gampang untuk terwujud, karena pada sisi lain kita melihat DPR partai-partai tidak peduli. Nah, karena itu saya kembali mengingatkan apa yang saya singgung pada presentasi tadi tentang ijon ya, bagaimana nanti uang itu bisa mengalir untuk logis pemilu seperti terjadi pada saat proyek reklamasi. Uang sudah keluar ya, untuk apa? Untuk mendukung pemenangan satu calon tertentu, dibayar oleh para
Taiwan dan mungkin Cina dan Singapura untuk memenangkan calon tertentu. Dengan begitu nanti proyek Rempang ini dan berbagai proyek-proyek lain itu bisa berjalan dengan mulus. Nah, karena itu terakhir sekali kita mengingatkan partai-partai, termasuk partai-partai pengusung dari 3 capres yang ada saat ini, untuk menghentikan praktek yang melanggar konstitusi ini, ya, yang menggadaikan kedaulatan rakyat dan negara ini, terutama lewat proyek-proyek oligarkis, untuk segera dihentikan dan jangan menjadi bagian dari apa yang dilakukan oleh rezim oligarki Jokowi ini, yang memang terus berupaya cawe-cawe supaya tetap bisa berkuasa atau mendukung calon tertentu supaya agenda penjajahan oleh bangsa sendiri, oleh Cina, oleh Singapura ini bisa berjalan mulus. Saya kira ini perlu kita ingatkan, dan dengan itu kita mengajak rakyat mari bangkitkan semangat perlawanan seperti yang terjadi di Bandung dan di Surabaya yang saya sebutkan tadi. Terakhir Pak, jadi kita tahu bahwa berita tentang perlakuan aparat kepada masyarakat di Rempang itu kan sudah bersiar ke seluruh dunia ya. Ada komentar yang khawatir Indonesia ini bisa dijadikan semacam musuh bersama kalau ada kemanusiaan seperti itu. Nah, apakah Presiden ini tetap akan melanjutkan walaupun sudah tahu seperti itu? Ini Pak Marwan bahwa dia masih punya perasaan-perasaan seperti itu? Tidak, karena ini kita belum tahu tanggal 28 ini yang jadi penting. Ini kan sekarang ini tanggal 28 itu yang jadi keberlangsungan dilakukan. Ya, saya kira dengan melihat ucapan dari namanya Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil, kemudian Yudo sebagai Panglima TNI, dan mungkin ada juga yang di agraria, siapa namanya? Cahyo ya? Hadianto. Ya, ini kan bisa kita tarik kesimpulan, mereka sangat confident bahwa ini akan berjalan mulus. Tapi sebaliknya dengan sikap yang kok sangat confident itu, ya, kita mengajak rakyat mari turun sama-sama melawan ini gitu. Mereka semakin otoriter dan pelanggaran konstitusinya itu sangat nyata, ya. Dan pelanggaran terhadap atau menihilkan alinea 1 dari pembukaan Undang-Undang Dasar 95 itu sudah sangat nyata gitu. Mereka menjajah rakyat sendiri, mengundang 2 negara lain untuk ikut menguruskan penjajahan ini. Saya kira ini sesuatu yang harus menjadi perhatian kita secara bersama, sekaligus supaya juga praktek-praktek pelanggaran konstitusi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sejak periode pertama dan semakin menggila di periode kedua ini bisa dihentikan. Gitu. Kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 95, kepada Pancasila dan kedaulatan negara supaya kita menjadi negara yang berdaulat. Dan terakhir sekali kita ingatkan yang namanya Singapura ya. Singapura ini kan menjual negaranya untuk orang datang investasi dan banyak produk-produk jasa yang dihasilkan. Tapi dengan praktek seperti ini ya kita ingatkan juga negara-negara yang akan melakukan investasi bahwa Singapura sudah termasuk negara yang menjajah kita untuk berhentilah melakukan investasi di Singapura, kecuali mereka juga berubah sikap ya, untuk supaya bisa memahami dan saling menghormati sesama negara di ASEAN, terutama bagi Singapura dan Indonesia. Baik, terima kasih. Sedikit coba tambahan. Ya. Ini mungkin banyak orang yang merasa bingung apa esensinya bahwa ini penjajahan atau kolonialisme. Sebelum lanjut, saya mau menambah Pak. Tadi mau tanya Pak. Ada apa sih kok nampaknya seberapa duit banyak sekali untuk kepentingan apa Pak? Misalnya, ataukah memang ingin betul-betul ingin Indonesia bubar? Ya, nah pertama adalah mengenai kolonialisme. Jadi kalau kita lihat setelah kolonialisme tidak ada lagi atau berubah, lalu kemudian kita dikaitkan dengan atau ada nama yang namanya neokolonialisme.
Neokolonialisme adalah tentu saja bukan kolonialisme seperti dulu, yaitu teritorinya dikuasai dan sebagainya, lalu ditempati orang-orang itu yang dulu namanya gubernur jenderal dan sebagainya, dia tunjuk orang mati-mati dan sebagainya itu di bawah kekuasaan dia. Tapi neokolonialisme adalah dengan membuat pemerintah ini sebagai proksi-proksi saja, yaitu untuk kepentingan mereka. Mereka tunduk pada apa yang diinginkan oleh mereka. Dan dalam konteks ini kita lihat bahwa ini adalah yang sedang terjadi. Tetapi bukan hanya neokolonialisme lagi, tetapi di Rempang ini dibarengi juga dengan teritori kolonialisme, mereka diusir gitu. Jadi ini sudah neokolonialisme yang dicampur dengan kolonialisme. Ya, jadi supaya orang tidak begitu nanti bingung apa sebenarnya apa sih maksudnya dengan penjajahan. Ya maksudnya ini adalah penjajahan di mana kita harus mengikuti kemauan yang oleh pemerintah tadi. Demikian. Ya, baik, saudara sekalian, bahwa saya menangkap semangat dari semua para pembicara itu mengingatkan agar supaya pemerintah rezim ini menghentikan kelakuan dan zalimnya. Karena Rasulullah juga ditanya bagaimana menolong orang-orang saudara-saudara yang melakukan kezaliman, hentikan kezalimannya. Bagaimana menghentikan kezalimannya? Saya kira rakyat sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikan kezaliman kepada mereka. Itu adalah hak rakyat Rempang untuk mereka tidak mau diperlakukan seperti itu. Semoga betul-betul 10 November menjadi 10 tanggal Hari Pahlawan yang betul-betul terjadi pernah di Surabaya. Saya kira mungkin itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. One Kawan TV 1